Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mubarak Hauli dari semester 3 nomor absen 19 akan menjelaskan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen terkait, yaitu Bapak Andi Winata, yaitu mata kuliah Asyik Mansukh. Dan pada kali ini akan saya jelaskan surah Yunus pada tugas kali ini, Asyik Mansukh. Bismillah. Sebelum itu mari kita tawasul terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Allah bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Ya nomor 2 ya. Oke, langsung saja surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus makiyatan kullaha fiha minan naskhi arba'u ayatin. Jadi surah Yunus ini terdapat 4 ayat yang dinasikh. Al ayatul ula qauluhu ta'ala wa in kadzabuka faqulli amali wa lakum amalukum. Ayat surah Yunus ayat 41. Ini dinasikh oleh ayat saif, yaitu ayat perang. Yang kedua adalah qauluhu ta'ala afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Surah Yunus ayat 99. Lalu al-ayatus tsalisah qauluhu ta'ala faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Yunus surah Yunus 108. Dan ayat yang keempat adalah qauluhu ta'ala wasbir hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Surah Yunus ayat 109. Dan pada masing-masing ayat terdapat pendapat-pendapat. Pada ayat pertama itu Imam Al-Qadi berkata, ayat ini ayat ini adalah perintah untuk berperang. Yang sebelumnya adalah ayat sebelumnya adalah Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk berperang karena urusan mereka itu adalah urusan mereka, amal mereka itu adalah amal mereka sendiri, tidak ada kesangkut pautnya. Maka dengan ayat ini, dengan turunnya ayat saif, maka ayat wa in kadzabuka faqul li amali walakum adalah ayat yang dinasikh. Ayat yang kedua adalah pendapat yang tidak jauh beda pada ayat pertama. Ayat yang pertama juga memerintahkan untuk berperang juga. Ayat yang ketiga adalah seperti juga keterangan pada ayat pertama. Dan sebagian ulama berkata bahwa ada pula dalam surah ini terdapat ayat yang dihapus, yaitu pada ayat inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Dan pada penjelasan ini beberapa ulama menjelaskan bahwa berpendapat pada surah Yunus ayat 15 ini adalah ayat yang dinasikh juga, yaitu inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Dengan yang menghapusnya adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surah Al-Fat ayat 2.
Oke, kita lanjut surah Hud alaihi salam, yaitu di sini dijelaskan makiyatan kullaha ghairu ashrin ayatin. Seluruh surah Hud itu adalah surah makiyah kecuali 10 ayat tersebut berkenaan dengan turunnya disebabkan oleh nabahan at-tamar. Di sini dijelaskan bahwa jadi seluruh surah Hud itu adalah makiyah kecuali 10 ayat, dan 10 ayat itu turun berkenaan dengan seorang, yaitu bernama Nabahat At-Tamar. Lanjut, oke, di al-ayatul ula di sini ada terdapat tiga ayat yang dinasikh, yaitu al-ayatul ula qauluhu ta'ala innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Itu surah Hud ayat 12. Lalu berpendapat qalu nusikhatha ayatus sayfi, ayat itu dihapus dengan ayat pedang, yaitu ayat untuk berperintah untuk menyuruh Nabi Muhammad berperang. Qala al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi rahimahullah, qad taqaddama al-qawlu fi amsalha wa yuhiqqu lakum wa 'alaikum an ta'lamu anna Allaha khuliqa 'ala 'abdihi min sifatihi fa huwa subhanahu ru'ufu wa 'abduhu ru'ufu wa huwa ta'ala rahimun wa 'abduhu rahimun wa huwa subhanahu ya'fu wa yasfahu wa kadzalika fi sifati 'abdihi annahu ya'fu wa yasfahu wa huwa subhanahu ghafirud dunubi syadidul iqabi wa 'abduhu wadduhuki wa huwa duhukul kital wa huwa nabiyur rahmatu wa huwa nabiyul mulhamatu. Di sini dijelaskan Imam Al-Qadi berkata, sesungguhnya penjelasan pada ayat ini sama pada penjelasan sebelumnya, yaitu memerintahkan perang. Jadi ayat yang surah Hud ayat 12 ini dihapus dengan ayat perang. Di sini dijelaskan juga bahwa segala dimaksudkan adalah, dalam penjelasannya Imam Al-Qadi ini, Muhammad ibn Arabi, sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya diperintah untuk berperang. Jadi bukan semata-mata karena keinginan Nabi Muhammad saja semata. Tidak, ini hanya perintah dari Allah. Jadi jika Allah memerintahkan untuk menyayangi hambanya, maka seluruh hambanya juga menyayangi hamba-hamba yang lain. Dan jika Allah memerintahkan untuk memerangi suatu kaum atau suatu entitas, maka tugas sebagai hamba adalah mengikuti perintahnya. Seperti itu. Oke, dilanjut pada ayat kedua dari surah Hud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayatus saniyah was-salisah. Ya, ini ayat yang kedua dan yang ketiga pada pembahasan ini adalah qauluhu ta'ala i'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wa antadhiru inna muntadhirun. Surah Hud ayat 121 dan 122. Qalu nusikhatha ayatus sayfi wa qad taqaddama al-qawlu fi nadhiriha wa hadha mithluha fala wajhil i'adatil qawli fiha. Sesungguhnya pada ayat ini, ayat tersebut surah Hud ayat 121 dan 122 itu telah dihapus dengan ayat perang.
ayat pedang yaitu ayat untuk perintah untuk berperang. Dan waqad taqaddamal qaulu, dan sesungguhnya qaul ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan tidak perlu diulang lagi. Wahum tanbih, ada penjelasan lain pada pembahasan kali ini surah Hud. Qala ba'duhum fi qoulihi ta'ala, ulama yang lain berpendapat bahwa dalam firman Allah Ta'ala pada surah Hud ayat 15 yang berbunyi, man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Itu ayat tersebut qalu nusikhaha qauluhu ta'ala. Ayat ini dihapus oleh ayat man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Surah Al-Isra ayat 18. Lalu pendapat ini dikomentari oleh Imam Al-Qadhi Muhammad ibn Arabi rahimahullah. Aisa hada binaskhi wa innama huwa takhsisu umumi fi ghairi taklifi fala yadkhulu fi uridna. Sesungguhnya menurut Imam Al-Qadhi bahwa ayat ini bukanlah ayat nasikh dan mansukh, bukan ayat yang dinasikh, tetapi ini adalah menunjukkan keumuman kenikmatan ke siapa saja. Ayat ini menjelaskan bahwa nikmat ini diberikan kepada siapa saja yang Allah merata, seluruh makhluk di bumi ini mendapatkan nikmat, baik itu orang beriman maupun orang yang tidak beriman atau orang kafir. Itu berlaku untuk di dunia. Tapi sedangkan di akhirat itu Allah memprioritaskan orang, bukan prioritas lagi, tapi itu adalah hanya orang beriman saja yang mendapatkan kenikmatan di akhirat. Demikian itu penjelasan dari surah Hud. Seperti itu kurang lebih. Oke, dilanjut dengan surah Yusuf. Pada pembahasan kali ini ada perbedaan dengan ayat dinasikh yang sebelumnya. Ini terdapat pada surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 101. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Sesungguhnya ini artinya adalah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri, dan wa alhiqni bis salihin, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat ini dinasikh dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang itu dengan sabda yang berbunyi la yatamaytunna ahadukumul mautu lidurri nuzul bihi, yang artinya sekiranya seperti ini, janganlah sekali-kali kalian meminta mati karena kesulitan yang menimpanya. Sesungguhnya ini adalah pendapat yang sesat dan bodoh. Karena sesungguhnya pada cerita kali ini Nabi Yusuf itu pada kisah ini Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak, lalu pada akhirnya saudara-saudaranya itu meminta maaf karena kesalahannya dulu yang telah memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu ketika Nabi Yakub ini naik takhta, lalu saudara-saudaranya sujud, lalu baru Nabi Yusuf ini berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Lalu pada pendapat yang lain dari Imam Abdul Qasim
itu berpendapat bahwa bercerita bahwa Nabi Yusuf itu berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau bersedih? Sesungguhnya nanti kelak kita akan bertemu di akhirat. Lalu Nabi Yakub itu berkata, aku khawatir kamu akan dihadapkan dua jalan. Aku mendapatkan jalan yang baik, sedangkan kamu mendapatkan jalan yang lain. Lalu Nabi Yusuf itu berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Lalu Imam Al-Qadi di sini menanggapi dari pendapatnya Imam Abdul Qasim. Sesungguhnya aku terheran-heran dari pendapatnya Imam Abdul Qasim, yang dimana pendapatnya ini adalah kesalahan dalam memberikan pendapat, karena pada dasarnya semua nabi itu akan berakhir pada akhir yang baik. Semua nabi pasti pada akhirnya akan berakhir dengan baik, pasti husnul khotimah. Lalu Nabi dalam kisah ini Nabi Yakub itu khawatir karena wajar sebagai ayah itu khawatir dengan anak kecil, dengan anaknya sendiri, wajar. Tapi setelah Allah berikan bukti bahwa Nabi Yakub ini diberikan kenikmatan, yaitu bisa bertemu kembali dengan anaknya, itu sudah menjadi bukti bahwa semua nabi itu bisa berakhir dan baik. Seperti itu sekiranya. Itu terdapat dalam surah Yusuf. Jadi jadi pada surah Yusuf ini bisa diambil pemahaman bahwa surah Yusuf ayat 101 yang berbunyi tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin adalah ayat yang dinasikh dengan hadis Nabi, yaitu berupa yang tadi la yatamaytunna ahadukumul mautu lidurra nuzila bihi, seperti itu. Itu pembahasan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah pada surah Ar-Ra'd. Dijelaskan wa fiha ayatun ukhra wa hiya qauluhu ta'ala wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnasi 'adzabihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab 'ala syirkihim qalu nusikhatha innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oke, dari pendapat lain di ayat lain, yaitu pada surah Ar-Ra'd ayat 6 difirmankan wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Pendapat lain mengatakan ayat ini adalah ayat yang dinasikh dengan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oke, sebelumnya kita jelaskan lagi firman sebelumnya, wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Ya, artinya sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun atas kezaliman mereka, dan sesungguhnya Tuhanmu sangat keras pembalasannya. Lalu dinasikh dengan ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu tidak mengampuni perbuatan kesyirikan mereka dan mengampuni selain kemusyrikan itu. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Oke. Pendapatnya Imam Al-Qadi
Oke, Imam Al-Qadi berpendapat bahwa Imam Al-Qadi Ibnul Arabi berkata, menjelaskan bahwa hal ini terjadi sebab turunnya ayat yang berbicara tentang orang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dan kezaliman, yaitu syirik, dalam surah Al-An'am ayat 82. Dan kemudian turunlah ayat dalam surah Luqman ayat 13 yang mengatakan ya bani la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Wa in kana asy-syirka dzulman fa innahu ghayatul dzil. Meskipun syirik itu adalah kezaliman yang besar, namun ia memiliki tingkatannya, dan setiap orang yang kafir atau berdosa dianggap telah berbuat zalim. Namun ada wa huwa darajat, ada tingkatannya juga. Oke, dilanjut lagi dengan surah Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha suratu Ibrahim alaihi salam, fiha ayatun wahidatun wa hiya min qawlihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ila qawlihi innal insana ladzalumun kaffa. Ibrahim ayat 34. Qalu nusikhatha min qawlihi fi suratin nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surah An-Nahl ayat 18. Pada penjelasan kali ini membahas surah Ibrahim alaihi salam, yang terdapat di dalamnya beberapa pendapat mengatakan di dalam surah ini ada satu ayat yang dinasikh, yaitu pada ayat yang berbunyi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Lalu ulama lain berpendapat bahwa ayat ini dihapus dengan ayat surah An-Nahl ayat 18. Surah An-Nahl ayat 18 ini adalah menurut ulama lain adalah ayat yang menasikh ayat surah Ibrahim ayat 34, yaitu yang berbunyi wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Menurut Imam Al-Qadi, qala Al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi, hada batilun min wajhaini. Al-awwalu annahu la ta'arudu bainahuma fa innallaha ghairul insan. As-sani annal jam'u bainahuma mumkinu fa innal insana ladzalumun li nafsihi kufurun bi ni'mati rabbih. Dari sini dari sini Al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi berpendapat bahwa pendapat ini dibatalkan atau pendapat ini dibatalkan dengan dua pendapat Imam Al-Qadi. Yang pertama, al-awwalu annahu la ta'arudu bainahuma. Sesungguhnya dua ayat ini tidak ada pertentangan antara ayat surah Ibrahim ayat 34 dengan surah An-Nahl ayat 18. Ini tidak ada pertentangan sama sekali yang membuat surah Ibrahim ayat 34 ini menjadi yang dinasikh. Tidak bisa menurut Imam Al-Qadi.
Fa innallaha ghairul insan. Karena sesungguhnya Allah itu berbeda dengan manusia. Yang kedua, as-sani annal jam'u bainahuma mumkin fa innal insana la dhalumu li nafsihi kufurun bi ni'mati rabbi. Sesungguhnya kebanyakan sesungguhnya antara keduanya ini sesungguhnya manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri dan kufur terhadap nikmat Tuhannya. Seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pada ayat ini, pada surah Ibrahim alaihi salam, pada ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, itu bukanlah, menurut Imam Al-Qadi ini bukanlah ayat yang dinasikh. Ayat yang dinasikh dengan surah An-Nahl ayat 18. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut suratul Hijr, surah Al-Hijr. Fiha minan naskhi salas ayatin. Terdapat di dalam surah Al-Hijr ini terdapat 3 ayat yang dinasikh. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Surah Al-Hijr ayat 3. Hadhil ayatu mansukh. Hadhil ayati mansukh bil amri bil qital ala ma taqaddama bayanuhu. Akhbarallahu ta'ala anna hammatuhum fi nihammatihim wa annahum fil anami bi munzalatil an'am istilai al-ghafilati alaihim wal khatamu bil kufr ala qulubihim fa amarallahu wa rasuluhu bitarkihim wa wa'adahu bidhafri bihim wa au'iduhum bima yu'awwalu fil aqibati ilaihi bi amaruhum. Dalam surah Al-Hijr terdapat 3 ayat yang dianggap dinasikh. Ayat pertama yaitu darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun, yang artinya adalah biarkan mereka makan dan bersenang-senang. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u, yang dinasikh dengan perintah untuk berperang. Perintah untuk berperang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang terjerumus dalam kelalaian dan kekufuran seperti binatang ternak, maka Allah memerintahkan agar mereka ditinggalkan dan diberikan kemenangan atas mereka. Al-ayatus tsaniyah qauluhu ta'ala fasfah safhal jamil. Surah Al-Hijr ayat 85. Ayat yang kedua adalah firman Allah fasfas safhal jamil, artinya dan maafkanlah mereka dengan maaf yang baik. As-safhu al-afu haitsuma waqa'a fil Qur'an mansukhu kullihi bil amri bil qital wa qad kana ya'fu 'afwan jamilan wa yasfahu safhan kariman wa huwa as-safhu alladhi la yadhkuru ma'ahu adz-dzambu, yang dianggap dinasikh dengan perintah untuk berperang. Rasulullah telah memberikan contoh dengan mengampuni orang-orang yang menyakitinya,
seperti ketika wajah beliau terluka dan giginya beliau patah dalam perang Uhud. Beliau berkata, bagaimana mungkin sebuah kaum akan sukses jika mereka berbuat demikian kepada Nabi sementara dia memanggil kepada Allah. Oke, yang ketiga yaitu pada surah Al-Hijr al-ayat as-salisah, qauluhu ta'ala wa'rid 'anil musyrikin. Al-Hijr ayat 94. Wa qad taqaddama dzikruhu fi mislihi wa hadhihi ayatun gharibatun li anna nasfaha mahkubun wa huwa qauluhu ta'ala fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, wa nasfuha mansukhun wa huwa qauluhu wa'rid 'anil musyrikin nasikhtuha ayatul amru bi qitalihim. Oke, pada keterangan ayat ketiga ini adalah firman Allah yang artinya dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, surah Al-Hijr ayat 94. Yang sebagian ulama menganggapnya ini adalah yang nasikh dengan perintah untuk memerangi mereka. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bertentangan karena ada bagian yang masih berlaku dan bagian yang dinasikh. Padahal hakikatnya Rasulullah tetap menjalankan tugasnya sebagai pemberi peringatan sekaligus memerangi mereka yang menentangnya. Perintah untuk perintah untuk memberi peringatan dan perintah untuk berperang bukanlah sesuatu yang saling bertentangan karena keduanya berperan dalam misi dakwah, yaitu wahum fi ta'wili qaulu ta'ala la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, surah Al-Hijr ayat 88. Qala ba'duhum hadil ma'na nusikha bil amri bil qital. Adapun firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 88 yang menyebutkan yang artinya, dan janganlah kamu memandang kepada apa yang telah kami berikan kepada sebagian orang yang kafir di antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa maknanya dinasih dengan perintah untuk berperang. Qala al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi hada kalamun min bainihi wa baina fahim al-Qur'an hijabun